Seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal dan bersih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, seperti biasa, kita akan mereview untuk One Piece chapter baru, yaitu di chapter 1045 ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa juga, saya mau berterima kasih nih buat kalian yang ingin menjadi spesial dengan bergabung menjadi membership channel Devil Nomi atau Buah Iblis. Terutama buat yang baru berubah nih menjadi Devil Fruit user seperti Kara Alami Yogatama, Muhammad Yusril, Walai, Syarifuddin, Giri Nugroho, Rizky XX, Topi Jerami 07, Rizky Fauzan, dan Wesora. Aduh, Wesora ini jadi salfok nih sama fotonya. Haha, ini kayaknya Sora Aoi Chuan nih. Dan terima kasih juga buat mereka yang tidak mau sama dan mengupgrade-nya menjadi Haki user. Ya, biar nggak Devil Fruit doang nih. Terutama buat Mas Reza M nih. Dan bahkan ada yang mau menjadi pembawa Fajar atau Dan di dunia ini alias Will of D. Terima kasih buat Mas Aldi Ardian yang sudah mengupgrade status membershipnya. Wadaw. Serta terima kasih banyak juga buat membership setia seperti Dipra yang sudah menjadi member selama 6 bulan. Luar biasa. Nah, mereka aja udah join. Nah, buat kalian juga yang mau mendapatkan badges keren dan stiker-stiker menarik ini, kalian bisa langsung klik tombol join sebelah tombol subscribe ya. Nah, oke lah, kita akan langsung saja membahas untuk chapter 1045 ini. Dan disclaimer dikit ya, karena ini review dan bukan recap, jadi saya akan memberikan beberapa tanggapan saya dari aksi yang terjadi di manganya seperti apa. Oke lah, kita langsung saja. Chapter ini akan berjudul Next Level. Ya benar, judul yang sangat singkat, padat, dan jelas sekali tanpa ada pengertian yang lebih jauh. Dimana di sini kita mendapatkan color split spesial juga loh. Seluruh kru dari Topi Jerami ada di dalamnya. Dan ada tulisan juga Sea of Liberty. Ini sebenarnya dari Sea of Liberation kali ya, cuma diplesetin dikit doang. Yang menarik adalah Babang Zoro ternyata masih ada nih di color split ini. Sepertinya dia tidak beneran wafat ya, haha. Dan di bawahnya kita mendapatkan hal spesial yang baru diungkapkan pihak staff dari One Piece 28 Maret kemarin, yaitu poster ulang tahun ke-25 One Piece di bulan Juli nanti. Kira-kira lebih tua dari umur kalian gak ya? Atau malah kalian lebih tua nih, udah pada punya bocil kayaknya. Yang di sini diberikan logo dengan Shanks yang memberikan topinya kepada Luffy. Yang pas juga di 1 bulan setelahnya, di bulan Agustus, kita akan mendapatkan movie Red dari Shanks ini yang pasti mantap banget. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian chapternya. Di sini Kaido berkata dia mengira jika Luffy sudah mati dan Luffy pun mengiyakannya sambil tertawa. Kaido bingung karena dia melihat daerah sekitar Luffy yang berubah menjadi karet seperti awakening dari para Messiah. Tapi di sini Kaido berkata terkait perubahan tubuh Luffy yang memperlihatkan jika dia seorang Zoan eksklusif. Dari perkataan Kaido, jadi penasaran nih siapa ya awakening para Messiah yang pernah dia lawan sebelumnya. Kayaknya hafal banget nih terkait awakening tersebut. Dan kenapa juga ya dia bisa tahu jika Luffy ini semacam Zoan eksklusif hanya karena jika dilihat sekilas saja. Karena toh bukankah jika kita ngelihat yang cuma-cuma doang, ini tidak ada perubahan mencolok loh dari tubuh Luffy. Bahkan ukurannya pun sama, mungkin cuma nambah seperti gear fortnya lah, atau seperti ada asap yang mengitari tubuhnya dan rambut plus bajunya yang berubah menjadi warna putih. Ya emang beda sih untuk seorang yang berpengalaman seperti Kaido. Dan di sini kita melihat Kaido menggigit Luffy dan memakannya. Tapi Luffy malah sengaja untuk masuk ke dalam tubuh Kaido dan menyerangnya dari dalam. Bahkan Luffy menggunakan gomu-gomu balonnya dengan menjadi besar di perut Kaido. Wah, ini sih benar-benar murni pertarungan kayak di kartun-kartun merusak tubuh dari dalam ketika dimakan. Kita juga di sini bisa melihat Luffy yang tangannya menembus mata Kaido dan memegang hidungnya dari dalam. Nah, penjelasan kenapa tangannya bisa tembus tapi nggak rusak ini akan coba kita jawab di analisis nanti ya. Nah, sadar nggak sih kalian juga Luffy pernah melakukan hal seperti itu di dahulu juga. Dia masuk ke perut dan merusak dari dalam. Tentu saja itu lagi-lagi di arc sangat penting alias di Skypiea ketika dia masuk ke perut ular ratusan tahun yang bernama Nola. Di sini Luffy berhasil keluar dari perut Kaido tapi langsung menerbangkan dirinya ke awan, di mana kita bisa lihat banyak efek awan dari apa yang Luffy lakukan. Dan balik-balik Luffy muncul dengan wah sangat-sangat besar sekali. Dia bahkan sebesar atau lebih besar dari Kaido yang full naganya.
Tapi di sini kita lihat Luffy pakai tubuh solid dianya ya, atau tubuh nikahnya. Ini gila banget sih. Dan nama serangannya adalah Luffy Gegen. Ya udahlah, namanya Luffy simple doang, ngasih nama jurusnya Luffy raksasa doang. Udah, ini seperti mode dewa dari Luffy lah. Oh ya, notes ya, di sini Luffy nyerang tetap ngomongnya gomu-gomu kok, bukan jadi Hito-Hito. Ya wajar lah, dia kan nggak tahu buah iblisnya Hito-Hito, cuma Gorosei aja yang nyebutnya kayak gitu. Di sini Kaido kaget melihat Luffy, tapi dia malah menggigit Luffy dengan mudah. Ya iyalah, jadi gede juga. Di sini pun Luffy memutar-mutar Kaido dari ketinggian dan mau menebrukannya ke Onigashima. Tapi Kaido dia mengeluarkan bolo beritnya untuk menghentikan Luffy. Dimana serangan bolo berit ini berhasil mengenai Luffy dengan sangat telak sekali. Bahkan Yamato sampai merespon hal tersebut. Itu adalah serangan telak dari bolo beritnya. Ya emang sih, bolo berit Kaido bukan serangan abal-abal, dia mempunyai serangan yang luar biasa, walaupun mungkin cuma terkesan api doang. Di sini kita lihat kondisi Luffy yang terbakar habis seperti kartun banget, yaitu dia menjadi gosong lah, dan dia juga yang mencoba terbang lagi yang lagi-lagi seperti kartun juga. Ini bener sih, full ketika Luffy terbang ada efek awan di udara. Jadi semakin curiga sebenarnya ini tuh buah iblis dari Sun Wukong juga nih untuk Luffy Senchou. Di sini Kaido dia berubah ke mode hybridnya. Tapi sepertinya bukan mode awakening sih, karena di mode hybrid biasa alisnya ini ya alis manusia biasa, beda dengan mode hybrid dari awakeningnya. Di sini Kaido menyerang Luffy dengan Ragnarakunya dengan sangat kuat dan buat kepala Luffy menembus ke dalam kastil. Bahkan terlihat kepalanya sangat besar ketika menembus dan lagi-lagi efek mata keluar diperlihatkan di sini. Tapi yang super epicnya adalah di sini kita bisa melihat respon dari orang-orang dalam kastil yang juga mengeluarkan efek yang sama, yaitu mata keluar seperti Luffy. Yang diperlihatkan adalah ada Torao, Kid, Chopper, Nami, dan Tama. Wah ini sih semakin fix banget ya yang kita bahas di breakdown lalu. Kemampuan Luffy ini semacam kartun P6 yang mengubah sekitar menjadi kartun dengan kemampuan yang tidak terbatas. Di sini Kaido mengatakan sesuatu yang cukup menarik nih. Itu benar-benar persis seperti yang ada di buku. Itu adalah pertunjukan menarik yang sudah kau lakukan. Tapi apa cuma itu saja? Apakah itu batasanmu? Maka jika seperti itu, kau tidak bisa mengalahkanku. Di sini kita bisa lihat Luffy yang kecapean dan berubah kembali, bahkan perubahan bentuknya diperlihatkan dengan jelas oleh Oda di sini. Dari mode nikah yang dia masih selalu tersenyum sampai ke mode aduh siapa itu anjing. Bahkan Kaido aja ngomong kayak gitu, kau siapa yang nih jelek banget lah pokoknya. Di sini Luffy pun berkata, benar juga ya, aku sebelumnya hampir mati. Dan Kaido melanjutkan, maka matilah jika begitu. Dengan pertarungan ini kau tidak akan dilupakan dan dijadikan cerita oleh orang-orang. Ini persis seperti yang Kaido katakan kepada Oden dahulu. Dan Luffy pun menjawab, aku tidak peduli dengan hal semacam itu, karena jika kita mati, yang tersisa hanyalah tulang. Harusnya kayaknya bukan sisi ya, tapi iyo, tulang kan milik Brook juga, iyo. Lanjut, Yamato yang masih nonton sama Momonosuke enak banget nih, dia nonton di pinggir, udah kayak Netflix and chill banget. Dia berkata, itu benar-benar Luffy, dia terlihat berbeda dengan rambut dan pakaiannya yang serba putih. Dari sini terkonfirmasi ya, rambut dan pakaiannya berwarna putih, bukan warna api seperti di fan art yang kemarin-kemarin. Luffy pun berkata, ini bukanlah akhir, benar kan? Momonosuke, Tama, Kinemon, dan Pedro. Luffy menyebutkan nama orang-orang itu. Momonosuke, bocah yang dia janjikan sejak lama, Tama yang dijanjikan juga di Wano Kuni, Kinemon orang yang memimpin aliansi samurai, dan Pedro orang yang mengorbankan nyawanya demi Luffy dan kawan-kawannya agar bisa kabur. Dan Kaido pun berkata, Wororo, kau ini sedang sekarat hei. Dan Luffy bilang, aku tidak takut, ayo jantungku kembalilah. Nah disinilah kita bisa lihat efek suara Drums of Liberation kembali keluar dan boom, Luffy kembali sehat dan bersemangat lagi. Ya emang bener-bener lah efek dari Doom Dut Dadada atau dangdutan ini terdabes banget. Ya kalau kata Mas DKID, semua orang akan koplo pada waktunya. Mantap. Lanjut, Luffy yang tidak menyadari Kaido menyerang dengan Kanabo akhirnya tepat mengenai kepala Luffy dengan telak. Tapi yang menarik di sini adalah kepala Luffy malah mengikuti bentuk Kanabonya. Lalu Luffy pun diserang lagi menjadi gepeng atau apa ya, gepeng ini bahasa Indonesianya. Ya gitulah pokoknya. Dan tubuh Luffy pun di akhirnya berubah menjadi seperti itu. Ini benar-benar efek kartun banget untuk kemampuannya.
Kaido mengomentari kemampuannya itu dalam hati. Ada apa dengan orang ini? Dia mengubah semuanya menjadi putih, dia melapisi tubuhnya dengan Busosoku dan Hausoku no Haki, dia pula mengubah bentuk sekitar dengan awak keningnya. Saya tidak pernah melihat dia bertarung tidak beraturan seperti ini. Dan dia berkata langsung ke Luffy sambil berteriak, makhluk yang bisa menjatuhkanku di dunia ini tidak ada. Dan sini kita melihat tonjokan Luffy yang sangat keras menembus muka dari Kaido. What? Itu muka loh, fix harusnya mati dong karena nembus ke belakang banget. Tapi setelahnya kita lihat muka Kaido kembali normal lagi, yang ini aneh banget sih. Dan chapter pun ditutup dengan Luffy yang berkata, ini menyenangkan, Kaido. Nah, seperti biasa kita akan analisis sedikit ya apa yang terjadi di chapter ini dari kelihatan kita. Pertama, dari awakening Luffy yang dapat mengubah sekitar. Ini sebenarnya udah disindir dikit di video spoiler lalu, tapi sepertinya berbeda ya dengan Doflamingo dan Katakuri. Karena Luffy tidak bisa mengendalikan karetnya dengan semena-mena. Dia masih harus menggerakkannya secara manual seperti sebelumnya mengembalikan bolo Breed dari Kaido itu. Lalu terkait kata-kata Kaido bahwa itu benar-benar sama seperti di buku dan melanjutkannya, itu adalah pertunjukan dalam tanda kutip yang Luffy lakukan. Apa mungkin dari sini Kaido tahu kemampuan Luffy dan dia pernah membacanya dari buku? Entah taunya Luffy sebagai Nika atau tahu ada yang memiliki kemampuan seperti kartun yang Luffy lakukan. Nah, pembahasan mengenai kartun P6 pun sudah pernah saya bahas lengkap di video breakdown chapter lalu. Karena sangat mencurigakan sekali sih, mulai dari Kaido yang tahu paramecia awakeningnya. Tahu juga jangan-jangan jika Luffy adalah Zoan eksklusif, ingat ada eksklusifnya. Dan sekarang dia ngomong persis dari buku seperti Kaido ini sudah pernah melihat atau membaca hal semacam itu sebelumnya. Tapi dari respon Kaido yang melawan pun, ini sepertinya tidak sesimpel itu ya. Lalu terkait Drums of Liberation atau dentuman detak jantung Luffy yang meningkatkan stamina atau semangatnya. Ini menurut saya masih bisa dijelaskan secara logika sih. Jika tubuh dapat memompa jantung untuk berdetak lebih cepat, yang berarti darah pun ikut dipompa dari dalam jantung. Maka jelas itu akan memberikan tenaga lagi. Mungkin seharusnya yang bidang kedokteran lebih ngerti kali ya tentang hal ini, tapi mungkin satu yang ada di pikiran saya, jika contoh seperti anemia atau kekurangan darah, orang tersebut biasanya bisa pingsan atau lemas. Dimana untuk kasus Luffy, dia malah memompa darahnya yang kebalikannya, jadi ya ini masih sangat logis. Serta mengenai kok Luffy bisa memompa jantungnya secara manual sih, ya itu kan masuk ke ability ya, jadi tidak bisa kita bahas. Tapi masalah konsep recovery-nya itulah yang masuk akal. Nah, dan terakhir, bagaimana Luffy bisa menonjok Kaido seakan-akan itu menembus tubuhnya. Tapi ternyata, balik lagi ke normal. Sama seperti ketika dia mengeluarkan tangan dari mata Kaido yang akhirnya normal lagi. Ini sebenarnya sangat aneh juga sih. Saya masih belum nemu kemampuan logis dari ini, kecuali murni di kartun-kartun saja. Tapi kayaknya kalau di One Piece mau Oda ambil mode kartun pun bakal ada penjelasan logis di belakangnya sih. Dan wajar juga kita bakal bingung akan hal ini karena ini baru pertama kali Oda munculkan di satu chapter ini saja. Mungkin next chapter akan cukup terjawab kali ya terkait hal tersebut. Tapi satu yang menarik adalah di sini Luffy tetap menggunakan Busosoku dan Hausoku no Hakinya loh. Tapi tangannya tetap berwarna normal alias tidak menghitam. Makanya Kaido berkata semuanya menjadi putih. Apa itu berarti haki Luffy ini cukup berbeda dengan menjadi warna putih atau bagaimana nih kita tidak tahu. Karena efek petir hitamnya tetap masih ada saat Luffy menyerang. Tapi lucu juga ya Kaido ngomongin warna haki, toh kita aja nggak pernah lihat kan warna haki dari Kaido ini apa ketika dia ngaktifin hakinya. Coba kalian ada yang sadar nggak? Dia cuma nunjukin ada efek petir hitam saja dari Kanabonya, tapi efek Busosoku di serangannya tidak pernah terlihat. Ya selain karena Kanabonya yang udah warna hitam sih, jadi nggak kelihatan juga. Tapi dia juga tidak pernah melapisi tubuhnya dengan Busosoku untuk bertahan, jadi menurut saya ini ya cukup lucu juga. Nah, kita masuk ke sesi pendapat nih, seperti biasa. Sejujurnya, saya cukup menarik sih dengan apa yang terjadi di chapter ini, karena mendapatkan gaya pertarungan yang sangat-sangat berbeda sekali dari biasanya. Apakah karena kekonyolannya? Bukan. Masalah konyol mah, Luffy dari awal tarung juga selalu konyol nih dari awal serial One Piece. Ingat nggak waktu dulu Luffy air melawan krokodil? Itu dia lagi serius loh, tapi tetap aja dibikin konyol seperti itu. Atau ketika lawan Enel dahulu, Gomu Gomu no Tako atau yang bengong, aduh ini benar-benar konyol banget.
Dan sekarang terkonyol dari yang terkonyol kemampuan Luffy atau Konyoles. Tapi mungkin karena kita masih baru banget sih, jadi kita masih belum tahu apa sih basis dasar kemampuan dari Luffy yang sekarang ini. Jadi pasti masih banyak juga lah masalah pro dan kontra, dan itu pun sangat bisa diterima. Untuk masalah karetnya, ya oke lah, tapi untuk hal lainnya yang menjadi kartun dan yang apa-apanya, sepertinya kita masih butuh penjelasan tambahan di chapter-chapter berikutnya. Nah lalu, sejujurnya saya pun cukup terharu sih bacain komenan kalian di video review lalu. Oh iya, sebelumnya saya kasih tau ya, saya ini selalu ngebacain komenan kalian dari yang support, yang ingin diskusi, bahkan yang cuma misu-misu juga saya bacain semuanya. Senang aja, ternyata ada yang suka dengan sesi pendapat ini, di mana saya bisa memberikan pendapat dengan lebih bebas terkait apa yang terjadi di chapter ini tanpa perlu memikirkan dampaknya seperti apa. Bahkan ada yang bilang kritis lah karena nggak cuma muji-muji Oda terus dan sebagainya, karena saya juga menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Karena ya emang bener banget nih. Salah satu tujuan saya buat channel ini aja karena ini bisa menjadi media bagi kita para pecinta One Piece untuk diskusi masalah atau seputar dunia per One Piece-an. Mau di kolom komentar kek atau ketika kalian mendapatkan insight dari video yang saya berikan. Yang sebenarnya tidak menjadi sebuah keharusan atau apapun ketika teori benar atau ketika teori salah. Karena lagi-lagi semua itu harusnya ada di tangan Oda sebagai author, dan kami para teoris atau entertain yang ini cuma membuat hiburan saja dan untuk berdiskusi aja. Jadi udahlah, nggak perlu hujat sana sini, apalagi banding-bandingin channel yang lain-lain. Aduh, itu udah bocil banget. Bahkan saya aja nontonin kok channel-channel One Piece yang lain yang sering kalian sebut, yang bahkan itu juga bisa menjadi insight baru untuk saya ketika menonton video orang lain. Yang toh kita juga sama-sama fans dari One Piece kan, ngapain malah saling haters. Aduh, jadi kebanyakan curcol kan? Jadi oke lah, itu untuk review kali ini. Overall, seperti biasa, Oda setelah nunjukin 2 chapter yang epic, pasti bakal ada rehat atau tensinya akan menurun dahulu. Seperti dulu di chapter 956 dan 957. 2 chapter gila dari Sabo yang gak tahu kemana dan nama Rocks yang kembali disebut. Serta 966 dan 967 dari Shirohige versus Roger dan Roger yang sampai ke Loftel, dan benar saja kan? Pasti setelahnya tensinya kembali biasa, dan inilah di chapter 1045. Karena 1043 dan 1044, wah ini sih yang menggegerkan dunia anime yang trending di mana-mana. Jadi untuk 1045 jadi normal ya sangat bisa dimaklumi. Maka akan saya beri nilai overall di 8,5 dari skala 10 saja. Kira-kira kalau menurut kalian berapa nih overall untuk chapter kali ini? Dan satu hal penting juga adalah minggu depan tidak libur ya. Jadi kita akan langsung mendapatkan apa yang terjadi terkait Luffy dan Kaido di minggu depan. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNM Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja, anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan One Piece kalian di tongkrongan dengan DNM.merch ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat, ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.